Ya'khudul murahik waqtan kabiron fil kalami, ketika dia berbicara, khosatan inda tahadduthi fi umurin takhusuhu, terutama ketika dia berbicara pada sesuatu yang menjadi keahlian dia. Dia ahli, atau dia suka, atau dia hobi. Nah, kalau suruh berbicara di situ dia panjang lebar. Ya, kita tulis dulu. Ya, apa namanya? Suka dan bisa panjang lebar berbicara tentang tentang dirinya atau keahliannya. Ya, baik. Suka berbicara dan bisa panjang lebar jika ya, membicarakan tentang dirinya dan keahliannya. Nah, ini adalah sebuah kemampuan bahasa dan komunikasi yang dimiliki oleh anak muda. Dulu anak-anak tidak bisa kayak gini. Ya. Nah, dan kemampuan ini bisa digunakan oleh orang tua untuk dicintai oleh anaknya. Gimana caranya? Caranya adalah kita meminta dia berbicara tentang dirinya atau meminta dia berbicara tentang keahliannya atau meminta dia berbicara tentang hobinya. Ya, berbicara tentang dirinya, keahliannya, atau hobinya. Apa efeknya? Efeknya kalau dia bisa berbicara panjang lebar kepada kita sebagai orang tua, maka akan muncul yang disebut rasa cinta dan suka dengan orang tuanya. Oh, ternyata bapak ibuku ini nyaman ini diajak ngobrol. Ya, gelem mau mendengarkan ocehanku gitu ya. Mau mendengarkan pembicaraanku. Dan ini sesuatu yang wah bagi anak-anak muda. Ya, karena kebanyakan anak muda itu tidak didengarkan ya. Orang tua susah untuk memiliki kemampuan mendengarkan anaknya yang mulai belajar muda ini susah ya. Apalagi kalau yang dibicarakan masih banyak salahnya. Kita tidak tahan untuk mengatakan kamu kurang satu, kamu kurang dua, kamu kurang tiga. Padahal kalau kita ngomentari dengan yang seperti itu bisa jadi apa namanya, rasa nyamannya itu berkurang ya. Kalau kita ngomentari seperti itu dan anaknya masih senang cerita sama kita, berarti tidak masalah. Tapi kalau kita berkomentar kemudian anaknya jadi jarang cerita tentang dirinya, jarang cerita tentang hobinya, jarang cerita tentang keahliannya dengan kita, itu artinya dia sudah mulai menjauh jiwanya. Ya. Maka kita yang harus berusaha untuk mendekatkan diri kepada mereka. Ya. Bisa ngobrol dengan anak. Ya. Sekali lagi, bisa ngobrol panjang itu tandanya ada kenyamanan. Ya. Kalau seseorang sudah tidak bisa ngobrol panjang dengan orang lain, ya artinya kedekatannya terutama anak dan orang tua ya yang kita bicarakan, artinya ya ini jauh gitu, hubungannya cukup jauh. Baik. Dan makanya ada sebuah kalimat yang bagus dari Dr. Mustafa Abu Sa'ad, yaitu apabila kita nanti di masa tua pengen didengarkan oleh anak kita saat bercerita, jadi di masa tua itu ada sebuah keinginan untuk didengarkan. Kita bercerita pengalaman dulu bekerja, pengalaman dulu merintis sebuah usaha, pengalaman dulu mau menikahi ibunya, pengalaman dulu membesarkan dia, pengalaman dulu ketika sekolah di SMP, SMA, SD, pramuka. Banyak pengalaman yang pengen diceritakan oleh orang tua, apalagi kalau sudah pensiun.
Ya. Orang tua kalau sudah pensiun tidak ada pekerjaan, pengennya cuma cerita. Ketemu orang lain bisa ngobrol. Ya. Nah, anak tidak akan mau untuk mendengarkan cerita orang tua kecuali jika orang tuanya mau mendengarkan cerita anak tentang dirinya, tentang keahliannya, tentang hobinya di masa dari anak-anak sampai pemuda ini. Ya. Jadi tidak harus ada timbal balik. Kalau kita pengen didengarkan besok pas waktu tua, pas kita muda jadi bapak ibu seperti ini, dengarkan omongan mereka. Yang mungkin kita merasa kayaknya nggak berharga sekali ya omongannya. Tapi sebenarnya dari sisi konsep dirinya ini sangat berharga sekali. Mungkin kontennya nggak berharga, mungkin kontennya agak receh, tapi ini bisa membangun hubungan. Sama seperti anak-anak nanti yang sudah mulai agak dewasa umur 30-40, bapaknya sudah 60-70, dengerin cerita bapaknya. Bapaknya cerita apa wis kadaluwarsa misalkan ya. Anaknya juga akan merasa seperti itu, nggak berharga. Tapi ketika ya orang tua dulu mau mendengarkan anaknya, maka nanti ketika kita tua, anak mau mendengarkan cerita kita. Tuh. Nah, ini suka dan bisa panjang lebar berbicara tentang dirinya atau keahliannya.